penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan workshop yaitu diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula saya kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Guru UPT SPE SDN 193 Tanungkun. Baiklah, pada kesempatan kali ini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu Guru untuk berdiri di depan Bapak dan Ibu Guru, tetapi ini adalah salah satu rangkaian kegiatan saya di Guru Penggerak angkatan 10, yaitu salah satu di situ yang ingin saya lakukan mengenai masalah aksi nyata di modul 1.4, yaitu mengenai masalah budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam melaksanakan pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Namun budaya positif di sekolah kita sudah diterapkan yaitu jauh sebelum saya menjadi guru penggerak, yaitu budaya yang telah diterapkan yaitu membaca Al-Quran setiap hari Kamis, yaitu sekitar 35 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan di sini juga piket, guru menjadi piket setiap hari juga, jadwalnya bergantian, ada jadwalnya tertentu di setiap guru. Kemudian wudhu setiap hari juga dilaksanakan sebelum masuk pembelajaran. Kemudian pembersihan dilaksanakan setiap 2 kali seminggu, 2 kali 1 bulan, yaitu setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat. Kemudian juga makan bersama di sekolah, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu setiap hari Sabtu, dan tidak dibiarkan membawa uang jajan kecuali makanan yang dibawa dari rumah. Kemudian budaya positif lainnya adalah yaitu bagaimana menerapkan siswa, yaitu sebelum masuk kelas salaman dulu bersama dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian lanjut eksplorasi konsep model 1.4, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan kelima, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru yaitu perubahan dimulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun anak untuk mencapai pembelajaran agar selamat dan bahagia sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Dirancang proses kegiatan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian perubahan paradigma. Ada di sini kasus yaitu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, Anda adalah bagian A dan teman Anda adalah bagian B.
Umpamanya seperti ini, tugas Anda bagian A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda ini bagaimana? Boleh membujuk, menghardik, mengidentifikasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Seumpamanya ada barang berharga di tangan Ibu, lantas ada teman Anda yang membujuk ini membuka kepalan tangan itu, dan sementara itu di dalam kepalan tangan Ibu itu barang berharga. Apakah Ibu mau memberikannya atau bagaimana? Sekalipun dibujuk dengan rajuan atau bujukan. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Apakah bisakah Ibu memberikan atau karena ini barang berharga? Saya gerakan ada saya siap taruh. Terima kasih atas kesempatan yang kepada kami. Kalau saya menyimak apa pernyataan yang ada di atas, ini merupakan masalah atau kasus yang terjadi antara dua orang, yang mana A di sini yang mempunyai sesuatu yang ada di dalam kepala tangannya, terus B yang merupakan teman daripada A ini yang ingin mencoba atau ingin melihat apa yang ada di dalam kepala tangan tersebut. Kalau menurut saya, karena yang ada, yang mana A di sini yang mempunyai sesuatu yang ada di dalam kepala tangannya, terus B yang merupakan teman daripada A ini yang ingin mencoba atau ingin melihat apa yang ada di dalam kepala tangan tersebut. Kalau menurut saya, karena yang ada di dalam genggaman saya ini adalah milik saya satu-satunya yang sangat berharga, dan apabila saya buka berarti barang tersebut akan disaksikan atau akan dilihat oleh si B, dan kemungkinan besar si B ini ingin juga memilikinya. Makanya pada saat si B ingin melihat apa yang ada di dalam genggaman saya atau yang ada dalam kepala tangan saya itu, di sini menurut saya itu agak ragu untuk membuka kepala tangan saya. Karena mengapa? Jangan sampai si B ini menginginkan juga apa yang ada di dalam kepala tangan saya. Begitu menurut pendapat saya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawaban dari Ibu, atas tanggapan dari Ibu mengenai masalah seumpamanya ada barang berharga yang kita kepalkan di dalam tangan, lantas dia tidak mau juga berbagi karena itu merupakan baginya adalah barang berharga buat dia. Sekalipun dia dirayu, dibujuk, tapi dia tetap mempertahankan miliknya. Ya, terima kasih banyak atas
Pak, jawaban dari Ibu. Dan saya akan melangkah ke yang selanjutnya, yaitu mengenai masalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Contohnya di sini itu seorang guru ada di situ namanya ilusi kontrol atau sesuai dengan teori pilihan paradigma, yaitu yang pertama kita lihat ilusi guru mengontrol murid, kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol pilihan. Di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tujuan kita adalah menciptakan murid-muridnya memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini kita lihat kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah kesenangan, yang ketiga adalah pemesahan, dan yang keempat adalah kebebasan. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Contohnya di sini menghindari ketidaknyamanan pada hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan dari diri sendiri. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu mengakibatkan biasanya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, selanjutnya murid menjadi rendah diri. Jadi kemudian ini umpamanya penghargaan. Penghargaan di sini yang akan ditimbulkan itu tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Jadi itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada di situ dua, yaitu menghukum dan memberikan penghargaan. Iya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal masih ada, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi. Solusinya kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk fisikisnya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya, dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi ini mengenai masalah identitas gagal.
Jadi ada 4 di situ. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dan tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan hukuman adalah suatu tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Restitusi. Sedangkan restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kalau restitusi. Kemudian di sini ada tindakan guru. Contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian ini penghukum dan konsekuensinya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Kemudian tindakan lainnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh tidak mengenakan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi ini. Kemudian selanjutnya tindakan guru. Iya. Jadi kalau lari itu di sini berupa hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu masih hukuman. Murid diminta untuk push up juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Jadi sini perbedaannya antara kalau kita melakukan seperti itu, kalau bukan hukuman berarti konsekuensi. Kita lanjut, bagaimana Bapak dan Ibu guru? Kemudian di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, pemantau. Keempat, teman. Dan yang kelima, manajer. Lima posisi kontrol. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, pemantau. Keempat, teman. Dan yang kelima, manajer. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama, ada motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Kemudian identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Kalau umpamanya ini identitas gagal, kontrol dari luar, seperti di sini terdapat 2, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, masih kontrol dari luar, yaitu teman atau pemantau. Kemudian identitas berhasil sukses di sini kontrol diri, yaitu manajer. Jadi inilah 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Motivasinya, guru berbuat. Pemanya menghukum berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu termasuk ke dalam penghukum.
Kemudian masuk dalam pembuat orang bersalah, berceramah dan mengarahkan. Harusnya ibu kecewa. Iya, seharusnya ibu kecewa begitu. Kemudian teman di sini membuahkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Kalau memantau, umpamanya ada siswa membuat kesalahan, dia dari jauh sering memantau. Itu masuk guru pemantau. Kemudian kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila ada seorang murid yang membuat kesalahan. Jadi dia tidak langsung menghukum. Karena di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi kita itu tinggal bagaimana cara kita. Apakah saya ini masuk dalam kategori penghukum? Kedua pembuat orang merasa bersalah. Ketiga berperilaku sebagai teman. Kemudian yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Jadi kita tinggal bagaimana cara kita seorang guru melihat apakah saya termasuk di dalam ini dan bagaimana cara kita untuk menghindari posisi kontrol yang tidak diinginkan. Masih banyak contoh-contohnya lagi, kemudian kita lanjut. Kemudian mari berdiskusi. Ya, kita diskusikan di sini pertanyaan-pertanyaan, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jadi di sini kita mau melihat apakah dia masuk posisi kontrol atau penghukum atau teman serta manajer atau iya, itu mau kita lihat sebentar hasilnya. Di sini. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Jadi bapak dan ibu silahkan dipikir-pikir pernyataan-pernyataan di atas, apakah masuk posisi kontrol penghukum kata-kata itu, ataukah masuk di dalam pemantau, rasa bersalah, kemudian apakah masuk sebagai teman, dan apakah dia masuk sebagai manajer. Baiklah, jadi pernyataan di sini ada pernyataan-pernyataan yang ingin kita berikan solusi. Yang pernyataan yang pertama yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut saya, pernyataan ini merupakan membuat orang bersalah atau membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Itu pernyataan kedua. Di sini merupakan pernyataan penghukum. Yang ketiga, ayolah dilakukan demi ibu atau bapak. Nah, kalau kita simak pernyataannya, itu merupakan teman, pernyataan teman, atau istilahnya apa ya? Kita berteman. Sepertinya kita mengajak siswa kita itu di dalam berteman. Terus pernyataan keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau tantangan hari ini? Ini
seperti hadiah. Makanya di sini pernyataannya sesuai pemantauan. Jadi pernyataannya itu sesuai dengan pemantauan. Yang kelima yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini pernyataannya menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini pernyataannya karena dari apa namanya di sini? Ini pernyataannya ini menyatakan atau menanyakan keadaannya, sehingga mungkin di sini cocok kalau kita kasih manajer. Pernyataannya adalah manajer. Yang terakhir, pernyataannya yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sepertinya mengecewakan kepada siswa. Akhirnya saya ambil itu sebagai penghubung karena memberikan semacam apa yang akan mengecewakan siswanya, sehingga saya katakan ini adalah pernyataan menghubung. Demikianlah dari pernyataan tadi, dan terus siapa yang melakukannya. Sekian. Lanjut, yaitu mengenai masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Kemudian kesepakatan kelas. Kita sudah melaksanakan semua kesepakatan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan Konsen 2004 dalam LMS Guru Penggerak nomor 1.4 yaitu budaya positif. Jadi di sini di budaya positif ada namanya segitiga restitusi. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi di sini yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua validasi tindakan dan salah semua perilaku murid kita lakukan memiliki alasan. Jadi murid itu mempunyai alasan bila divalidasi tindakan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini biasa muncul kita semua memiliki motivasi internal untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang kedua membantu siswa mengenali basis atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian yang ketiga anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
karena dari apa namanya di sini, ini pernyataannya ini menyatakan atau menanyakan keadaannya, sehingga mungkin di sini cocok kalau kita kasih manajer. Pernyataannya adalah manajer. Yang terakhir, pernyataannya yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sepertinya mengecewakan kepada siswa. Akhirnya saya ambil itu sebagai penghubung, karena memberikan semacam apa yang akan mengecewakan siswanya, sehingga saya katakan ini adalah pernyataan menghubung. Demikianlah dari pernyataan tadi, dan terus siapa yang melakukannya. Sekian. Lanjut, yaitu mengenai masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Kemudian kesepakatan kelas. Kita sudah melaksanakan semua kesepakatan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan Kosten 2004 dalam LMS Guru Penggerak nomor 1.4, yaitu budaya positif. Jadi di sini budaya positif ada namanya segitiga restitusi. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi di sini yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Yang salah semua perilaku murid kita lakukan memiliki alasan. Jadi murid itu mempunyai alasan bila divalidasi tindakan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini biasa muncul, kita semua memiliki motivasi internal untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, membantu siswa mengenali basis atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian yang ketiga, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
Jadi ini pengalaman saya di kelas, yaitu hari Rabu jadwal guru pendidikan agama mengajar di kelas 3. Latifah terlambat masuk belajar di kelas. Karena masalah tersebut, ibu guru bertanya kepada Latifah mengenai keterlambatannya sampai di sekolah. Kemudian analisis kasus. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh ibu Suka? Jelaskan apa indikatornya. Kemudian yang kedua, bila ibu Suka mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Kemudian pertanyaan seperti apakah yang akan diajukannya? Kemudian yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh ibu Suka? Ini analisis kasusnya hari Rabu jadwal guru pendidikan agama mengajar di kelas 3. Latifah terlambat masuk belajar di kelas. Karena masalah tersebut, ibu guru bertanya kepada Latifah mengenai keterlambatannya sampai di sekolah. Kemudian pertanyaan yang bisa muncul, pertanyaan di sini, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh ibu Suka? Karena saya ini bertanya kepada Latifah karena dia terlambat. Kemudian kalau pemainnya menggunakan restitusi segitiga, bagaimana kira-kira jawaban? Itu sikap posisi apakah yang diambil oleh ibu Suka? Jelaskan apakah indikatornya. Kemudian maksudnya itu apa kata-kata kasihnya itu sama Latifah. Kemudian yang kedua, bila ibu Suka mengambil posisi seorang manajer, apakah yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan? Kemudian yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh ibu Suka? Iya, analisis kasus. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh ibu Suka? Jelaskan apakah indikatornya. Langsung dijawab. Analisis kasus. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh ibu Suka? Ibu Suka adalah manajer. Indikatornya adalah Latifah. Kenapa terlambat Latifah? Latifah menjawab karena lama tidur ibu. Kenapa nak lama tidur? Karena saya nonton ibu tadi malam. Latifah lagi menjawab, apakah Latifah mau memperbaiki kesalahannya dengan cara apa ibu? Ya, saya cepat bangun ibu supaya saya lagi tidak terlambat. Kemudian saya selaku kepala sekolah di sekolah tersebut menyikapi langkah yang ditempuh oleh ibu Suka.
Kalau sesuai dengan apa yang ditempuh oleh Musuka dalam hal ini selaku manajer itu sudah bagus karena beliau sudah bisa menerapkan atau bagaimana menyelesaikan kasus tersebut sehingga beliau tidak menghukum secara langsung siswanya yang terlambat tersebut, tetapi melakukan semacam apa istilahnya dalam IKM, yaitu segitiga restitusi. Jadi kalau menurut saya itu sudah bagus dan bisa dijadikan contoh untuk selanjutnya. Sekian. Ya, itulah tadi apa tanggapan atau masukan dari Ibu Kepala Sekolah saya bahwa apa tindakan saya selama ini bila ada siswa saya bermasalah, saya akan melakukan segitiga restitusi supaya siswa saya itu tidak merasa saya selaku guru mudah-mudahan tidak menjadi pembuat rasa bersalah serta penghukum kepada anak-anak dan senantiasa akan mengontrol diri saya. Sekian apa yang saya lakukan pada pagi hari ini dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.